Living in Harmony bersama Master Felix Andrian. Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang pintu ketemu pintu. Kenapa sih nggak boleh? Ya, oke. Banyak yang menyebutkan bahwa pintu ketemu pintu itu katanya rezeki masuk, rezeki keluar. Ya, ada juga mungkin kalau pernah baca di buku tertentu katanya si penghuni tidak bisa menyimpan uang. Apakah seperti itu kondisinya? Yuk, mari kita bahas. Oke, dalam ilmu Feng Shui, sebetulnya pintu ketemu pintu ini memang cukup ramai dibicarakan ya. Jadi banyak juga mungkin ahli-ahli Feng Shui yang apabila melihat ke rumah Anda, lalu melihat ada kasus bahwa ada pintu yang ketemu dengan satu pintu lagi, yang saling berhadapan, itu bisa menjadi satu masalah. Ya, sebetulnya mungkin banyak juga di antara kita yang akan bertanya, pintu yang mana sih sebetulnya nggak boleh? Apakah seluruh pintu yang nggak boleh? Apakah seluruh pintu itu nggak boleh saling berhadapan, nggak boleh saling ketemu? Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa memang pada awalnya saya pun tidak menyadari bahwa pintunya yang mana ya. Kadang-kadang memang di dalam buku-buku Feng Shui itu tidak dijelaskan pintu apa yang tidak boleh saling berhadapan. Nah, setelah saya mendalami ilmu Feng Shui ini lebih jauh lagi, ternyata basicnya adalah pintu yang tidak boleh ketemu itu adalah pintu-pintu yang langsung berhubungan dengan area luar. Artinya seperti pintu apa? Ya kalau di rumah itu pintu utama misalnya, pasti pintu utama itu berhubungan dengan area luar tentunya, luar dan dalam ya. Lalu pintu samping misalnya, ya, yang langsung misalnya dari ruang tengah menuju ke taman samping atau ke taman belakang, pintu ke taman belakang. Nah, jadi yang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk saling berhadapan adalah pintu-pintu yang sama-sama keluar. Artinya misalnya pintu utama dengan pintu taman belakang. Ya, ini yang paling sering terjadi. Kenapa? Karena kita bisa melihat caranya mendeteksinya adalah ketika kita masuk dari pintu utama dari luar masuk ke dalam, kita buka pintunya, kita bisa langsung melihat pintu ke taman belakang. Nah, kondisi itulah yang biasanya menjadi satu masalah di Feng Shui. Bagaimana dengan pintu-pintu kamar? Nah, ini pintu-pintu kamar tergantung kasusnya. Tapi biasanya pintu-pintu kamar ini kan pintu yang berhubungan antara ruang dalam dengan ruang dalam, antara ruang keluarga misalnya dengan ruang tidur, gitu ya. Nah, kondisi ini sebetulnya kadang-kadang mungkin ada juga kalau kita perhatikan di rumah kita arsitek-arsitek yang membuat pintu kamar yang saling berhadapan misalnya. Ada pintu kamar utama dengan pintu kamar anak misalnya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang ketika kita baca buku kita sudah bingung ya. Waduh, ini jangan-jangan nggak boleh juga pintu kamar utama ketemu dengan pintu kamar anak misalnya. Nah, ini yang mungkin harus diluruskan dulu ya. Permasalahannya apa? Gitu ya. Jadi setelah saya pelajari lebih lanjut, karena Feng Shui ini mempelajari bagaimana pergerakan angin ya di dalam bangunan, karena kan namanya juga Feng Shui ya. Feng itu artinya angin. Jadi kita mempelajari bagaimana angin masuk ke dalam satu bangunan, bagaimana dia dipercaya membawa energi, membawa qi yang bagus masuk ke dalam rumah, dan bagaimana energi ini dialirkan dengan aliran angin ini ya. Nah, kondisi ini kalau kita ketemu antara pintu utama misalnya dengan pintu belakang, itu dianggapnya qi-nya itu akan masuk dari pintu utama, lalu dia akan bablas lagi ke pintu belakang. Nah, itulah yang biasa disebut rezeki masuk, rezeki keluar ya. Jadi memang bahasanya adalah bahasa-bahasa yang bahasa kuno ya.
Jadi istilah-istilahnya kadang-kadang sedikit menakutkan kalau kita baca ya. Kok rezekinya lolos katanya, kok rezekinya nggak bisa disimpan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita langsung berasosiasinya klinik ya. Bahkan ada juga yang langsung berpikiran, oh jangan-jangan pintu ketemu pintu ini akan mengundang tuyul gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi satu pemikiran yang akhirnya menyebabkan Feng Shui ini dianggap sebagai ilmu yang sangat klinik atau ilmu yang magic gitu ya, berhubungan dengan dunia magic gitu. Nah, artinya apa? Berarti kan sebetulnya kita melihat pergerakan angin ya. Kalau di ilmu arsitektur, di ilmu fisika bangunan yang dulu saya pelajari ya, memang bagaimana pergerakan angin di dalam satu bangunan itu ditentukan oleh lubang ya. Jadi entah itu lubang jendela, entah itu lubang pintu ya, itu ada yang namanya cross ventilasi. Cross ventilasi itu apa? Artinya ada dua bukaan di sisi yang berbeda ya. Jadi misalnya sisi depan dan sisi belakang. Makanya kita mungkin kalau Bapak Ibu ada yang punya rumah, kenapa ya kok di rumah saya tuh rasanya anginnya nggak ngalir ya. Biasanya kita lihat, padahal ini jendela, katanya jendela itu udah banyak, pintu juga banyak. Nah yang kadang-kadang salah adalah posisi jendela dan pintunya ini hanya di satu sisi saja, tapi sisi yang lainnya tidak ada bukaan lain. Ya, akhirnya si angin itu bisa masuk gak bisa keluar, ya udah terjebak di dalam. Ya akhirnya tidak ada aliran udara. Nah, kalau ada dua lubang, ada in ada out, maka akan terjadi aliran angin. Inilah yang mengingatkan saya, oh berarti apa yang dibicarakan di ilmu Feng Shui ini ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari juga di fisika bangunan. Dan memang apa yang saya pelajari juga kondisinya apabila lubang ini satu garis lurus, akhirnya ya angin itu akan masuk dan langsung keluar lagi. Karena sifat angin itu dia mengalir, dan kalau dia menabrak sesuatu baru dia pecah ya. Kalau dia tidak menabrak sesuatu dan langsung ada lubang lagi, dia akan langsung keluar lagi. Nah, ini kondisinya bisa kita jelaskan ya. Sekarang ini bisa menggunakan software ya. Nanti di sini saya akan memperlihatkan bagaimana aliran angin ini yang akhirnya bermasalah gitu ya. Kenapa sih disebut bermasalah? Nah, kita lihat di sini ada satu software ya. Saya akan memperlihatkan ini. Ini adalah, anggapnya yang biru ini adalah angin ya Bapak Ibu. Yang biru ini adalah angin. Dan bagaimana pergerakan angin masuk ini di denah rumah nih ya. Ini denah rumah, saya gambarkan denah rumah. Yang sebelah depan itu ada yang ini ada seperti ini pohon, yang ada mobil gitu ya. Nah ini denah rumah dari atas ya, dari atas posisinya. Kita lihat ada lubang-lubang kecil ini, itu adalah jendela, di mana angin masuk lewat lubang jendela ya. Kita lihat anginnya masuknya kecil ya Bapak Ibu ya. Angin masuk kecil, masuk ke dalam ruangan-ruangan ya. Nah, apa yang terjadi apabila kita membuka pintu utamanya ya. Di sini saya buka pintu utamanya. Kita lihat bagaimana pergerakan anginnya. Pintu karena adalah lubang yang cukup besar, akhirnya dia akan memasukkan angin yang cukup besar. Ya. Kita lihat di sini bagaimana aliran angin itu dia akan berjalan lurus ya, masuk dari pintu utama, dia menabrak sisi bagian belakang, lalu pecah ke kiri dan ke kanan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di sini, dia akan masuk ke ruangan-ruangan atau ke kamar-kamar, ya, dan nanti akan keluar lagi melalui jendela-jendela di kamar. Jadi dengan kita membuka pintu utama, aliran angin ini akan lebih lancar. Tapi apa yang terjadi apabila saya buka pintu belakangnya ya, yang dianggap langsung lurus dengan pintu utama? Apa yang terjadi? Nah, di sini bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Angin yang tadinya dia mengalir ke seluruh ruangan di dalam rumah, itu tiba-tiba dia menjadi satu garis lurus dan langsung keluar. Dan apa yang terjadi? Angin-angin yang tadinya bisa masuk ke kamar-kamar, sekarang hilang anginnya. Memang inilah agak sedikit aneh ya.
akhirnya semua tertarik, yang angin-angin yang masuk dari jendela pun menjadi ketarik langsung keluar ke pintu belakang, karena ini membentuk, ya biasanya ini disebutnya wind tunnel ya. Jadi wind tunnel ini anginnya itu cukup kencang ya, karena in dan outnya itu dalam satu garis lurus. Nah, ini yang menyebabkan rumah itu tidak sehat ya. Rumah itu yang kalau saya yang pelajari waktu SD ya, itu katanya kan seluruh rumah itu harus bisa dilalui oleh angin. Apalagi kalau udah pagi hari, jendela-jendela itu biasanya harus dibuka. Kenapa? Supaya angin itu bisa masuk ke dalam rumah dan mengganti udara yang tidak baik di dalam rumah dengan udara yang fresh atau fresh air. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi ini? Kondisi ini adalah membuat sudut-sudut mati. Artinya sudut-sudut di mana angin-angin yang tadinya harusnya ada di posisi mengelilingi masuk ke dalam kamar, ke dalam ruangan-ruangan yang supaya akhirnya tidak sumpek. Sekarang mereka menjadi sudut-sudut mati yang tidak dilalui oleh angin. Nah, inilah yang menyebabkan bangunan menjadi tidak sehat. Ya. Nah, dengan bangunan yang tidak sehat otomatis akan mengakibatkan penghuninya jadi tidak sehat. Ya, belum lagi dengan angin yang terlalu kencang. Ya, ini juga dipelajari di ilmu arsitektur bahwa kondisi angin yang terlalu kencang ya, itu menyebabkan tubuh manusia merasa tidak nyaman ya. Jadi kecepatan angin itu ada kecepatannya ya, ada kecepatan yang disebut nyaman, yaitu antara, kalau nggak salah itu antara 1 sampai 3 meter per detik ya. Itu adalah zona nyaman kalau kita dilalui angin. Kalau di bawah 1 meter per detik itu biasanya kita kepanasan. Biasanya kita kipas-kipas ya. Kenapa kita kipas-kipas? Supaya anginnya lebih kencang, anginnya lebih cepat ya melalui tubuh kita. Akhirnya kita merasa dingin. Ya, tapi kalau anginnya terlalu kencang, juga kita merasa kedinginan ya. Inilah yang biasanya kalau anginnya terlalu kencang, apa yang terjadi? Orang masuk angin, Bapak Ibu. Ya. Dengan orang masuk angin, rumah yang tidak sehat, itu otomatis akan mengakibatkan si penghuni sakit-sakitan. Dengan penghuni sakit-sakitan, otomatis apa? Mau tidak mau, sedikit banyak orang akan beli obat. Beli obat artinya apa? Uang yang sudah susah-susah kita cari, akhirnya harus dikeluarkan untuk hal yang tidak perlu. Kita harus membeli obat, atau kita harus pergi ke dokter, atau kita pergi ke rumah sakit. Artinya, uang yang sudah kita kumpulkan dikeluarkan lagi. Jadi, logis sih sebetulnya Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kita simpan di dalam lemari lalu hilang, diambil tuyul, bukan. Tapi kondisinya kita akan mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Itulah yang disebut rezeki masuk, rezeki keluar sebetulnya. Jadi jangan terlalu langsung diambil interpretasi bahwa ini adalah sesuatu yang mistik. Ya, jadi kita harus tahu runutannya dulu, urut-urutannya bagaimana kejadian itu mengakibatkan kita harus mengeluarkan rezeki kita. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin kita agak sedikit miss dan akhirnya kita menganggap ini suatu ilmu yang klinik. Nah, lalu gimana dong solusinya kalau kita udah terlanjur nih, kita sudah terlanjur punya rumah kondisinya seperti ini ya. Ada yang bilang, oh pasang lonceng angin. Menurut saya pasang lonceng angin itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi memang dia membantu. Membantunya apa Bapak Ibu? Kalau kita menempatkan lonceng angin di posisi yang dilalui oleh jalur angin ini ya, tentunya kalau anginnya itu cukup kencang, apa yang akan terjadi? Loncengnya akan berbunyi. Itu menjadi satu alarm sebetulnya ya. Itu cuma alarm aja bahwa apa yang harus kita lakukan? Tutuplah pintunya. Sebenarnya sesimpel itu sih. Sesimpel itu, karena dengan kita solusinya kita menutup pintu aja, salah satu kita tutup pintunya ya. Kita tutup kembali ini pintu yang belakang. Apa yang terjadi? Angin akan kembali menjadi lebih tidak terlalu cepat alirannya, lalu dia akan pecah kembali ke seluruh ruangan. Artinya apa? Bangunan akan menjadi sehat kembali. Ya, angin tidak terlalu cepat juga. Itu salah satu penyelesaiannya. Jadi bukan dengan lonceng anginnya itu menyelesaikan masalah,
itu mistik sekali kalau seperti itu ya, dianggapnya. Makanya ini sebagai jimat, bukan jimat Bapak Ibu, itu alarm aja ya, alarm aja. Nah, lalu kondisinya dengan kondisi seperti ini artinya apa? Jadi kalau kita punya pintu depan dengan pintu belakang yang segaris pun berarti sebetulnya nggak masalah dong Pak Felix. Ya nggak masalah, selama kita tidak membuka pintu itu dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi masalahnya selesai sebetulnya. Ya, sedangkan memang di sini karena kita tidak dijelaskan bagaimana prosesnya, bagaimana permasalahannya, akhirnya kita ketakutan. Ya, begitu kita menempatkan ada satu pintu yang berhadapan, itu dianggapnya soalnya mistik. Ya, jadi bahkan beberapa klien saya itu istilahnya sih boleh dibilang ya Bapak Ibu, kalau saya misalnya ini di depan ini adalah pintu utama, lalu di belakang ini adalah dinding. Lalu kalau saya gambarkan gambar pintu pun, klien-klien saya itu nggak mau. Kenapa? Karena takut. Mereka menganggap itu pintu ketemu pintu, padahal yang ini gambar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti saya putarkan satu film ya, film kartun. Nah, ini yang film kartun saya zaman dulu, zaman kecil ya. Nah, seakan-akan kayak begini gitu ya. Jadi kalau kita gambarin itu menjadi satu kenyataan gitu ya. Padahal sebenarnya bukan begitu. Ya, oke. Lalu solusi kedua bagaimana? Ya, jadi kalau kita buka kembali ya pintunya ya. Misalnya nih, kita mau buka pintu ini bersamaan. Lalu mungkin pernah mendengar juga solusi-solusi dari para ahli Feng Shui. Mereka bilang apa? Berikan sekat di bagian tengah, ya, di mana akan menutup pandangan dari pintu utama menuju ke pintu belakang. Emang efeknya apa sih? Kita lihat ya. Kalau kita di sini menempatkan partisi, apa yang terjadi? Nah, aliran anginnya langsung terpecah, Bapak Ibu ya. Aliran anginnya langsung terpecah. Kita lihat bahwa yang tadinya anginnya itu menjadi satu garis lurus, sekarang kembali terpecah dan sebagian akan masuk kembali ke ruangan-ruangan dan area-area yang tadinya tidak dilalui oleh angin menjadi dilalui lagi oleh angin. Ya, jadi partisi ini itu bukan benda sakti, ya, balik lagi. Itu bukan benda sakti, tapi itu hanya untuk memblok arah angin yang terlalu lurus ya. Dengan diblok seperti itu, kondisinya dia akan memecah kembali aliran anginnya. Jadi sebenarnya ilmu ini bisa kita jelaskan ya. Bisa kita jelaskan dengan software seperti ini ya. Kita bisa melihat bahwa oh ternyata solusinya begitu mudah ya. Dan itu bukan solusi magic ya. Memang kadang-kadang setelah ahli Feng Shui datang ya, memang karena mungkin tidak dijelaskan oleh ahli Feng Shui-nya apa yang terjadi. Ahli Feng Shui hanya berkata misalnya, pokoknya dengerin saya, Bapak tempatkan partisi di depan pintu utama ini, maka solusinya ini akan menjadi satu solusi dan rumah Bapak Ibu akan menjadi baik. Nah, tapi tidak dijelaskan kenapa gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang seakan-akan ahli Feng Shui ini sangat sakti ya. Jadi kondisi inilah sebetulnya yang perlu kita ketahui sebetulnya ya. Nah, dengan ilustrasi yang saya tadi berikan, harusnya sekarang Bapak Ibu lebih mengerti ya kenapa sebetulnya pintu ketemu pintu itu nggak boleh ya. Jadi bukan berarti pintu ketemu pintu itu akan mengundang tuyul ya. Nah, yang terjadi adalah permasalahannya bagaimana aliran angin yang terlalu kencang itu akan menyebabkan manusia tidak nyaman, menyebabkan manusia sakit ya, karena rumahnya tidak sehat. Nah, intinya kan kita di dalam Feng Shui itu bagaimana mengatur rumah kita agar selaras dengan alam ya. Dengan selaras dengan alam, otomatis rumahnya akan menjadi sehat dan itu akan memberikan satu rezeki untuk Bapak Ibu. Ya. Nah, mudah-mudahan video saya kali ini bisa memberikan satu pencerahan apa itu yang disebut pintu ketemu pintu ya. Nanti kita ketemu lagi di video-video saya yang lain. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengikuti tips-tips Feng Shui yang lainnya, boleh juga
follow Instagram saya di @arsitekfengshui. Nah, di situ nanti saya akan banyak membahas juga topik-topik yang lain, dan juga mungkin akan beberapa akan diangkat juga ke channel YouTube ini. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Living in Harmony bersama Master Felix Andrian. Saksikan kembali episode-episode lainnya.